UAS nanti itu adalah berupa laporan, dan di sini saya harap laporannya itu harus sesuai dengan format yang resmi ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Silakan teman-teman boleh copy paste dari internet, dari jurnal, dari buku, tapi wajib disertakan sumbernya sebagai daftar pustaka. Ini saya ambil contoh milik dari kelompok kelas C ya. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mulai memformat, misalnya ini udah punya nih laporannya, tapi laporannya masih apa adanya. Jadi dari kopas itu kan tempel, kemudian lupa untuk melakukan setting formatting. Nah, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah tekan Ctrl A, kemudian ingat ya, untuk font resmi atau format laporan yang ada di Wall Teknik itu adalah Times New Roman dengan font 12, rata kanan kiri. Nah, untuk line spacing ini sering banget diabaikan, yaitu di bagian before sama after. Jadi before sama after itu langsung di set 0, 0, dan line spacingnya adalah double. Oke, kalau sudah di oke. Nah, untuk ini kita baru set yaitu dari font, kemudian size, dan juga dari kata paragraf serta line spacingnya. Kemudian kita lanjut yaitu setting di bagian layout. Pastikan untuk size-nya adalah A4. Layout size A4. Oke. Kemudian di page setup di sini diklik. Nah, untuk top 4 yang masih default mungkin 2,54 ya. Ini dibuat 4, kemudian pindahnya pencet tab yang ada di keyboard. Bottom 3, tab lagi 4, tab lagi 3. Kalau sudah di oke. Nah, ini sudah sesuai. Sebelah kiri 4, sebelah atas 4, sebelah kanan 3, bawah 3. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian, nah di sini nanti samakan semua ya. Untuk headernya atau judulnya itu adalah laporan UAS dengan size-nya 16, di bold, rata tengah. Oke. Kemudian untuk judul, nah ini judul pengertian sejarah dan troubleshooting power supply. Kalau judul serapan asing itu tidak perlu ditalik. Size-nya 14, bold, rata tengah. Nah, jika teman-teman sudah download logo Poltek, itu pasti ada beberapa yang ukurannya kurang simetris ya, atau kurang pas. Itu masih ngeceknya di sini. Saat aktif ini di format. Nah, ini nanti mungkin tidak 5x5 tapi lebih ya. Tapi untuk aturannya adalah 5x5. Bagaimana caranya? Di bagian size ini diklik. Nah, untuk lock aspect rasionya ini di uncheck. Defaultnya adalah dicek, tapi nanti teman-teman uncheck, ini di oke. Kemudian di sini tinggal diubah aja 5, tab 5, enter. Ya, ini ukuran 5x5. Nah, ada mungkin yang masih bingung, tapi saya yakin teman-teman sudah paham. Saya cuma nge-review aja. Jadi untuk image yang belum bisa digeser, ini pastikan aktif ya selnya ya. Untuk klik semua jadi bentuk persegi, kemudian di bagian format di wrap text-nya ini dibuat in front of text. Nah, tujuannya apa? Agar bisa digeser-geser. Oke, kalau sudah, ini juga perlu diperhatikan nih, teman-teman. Jadi, laporan ini nanti itu disusun ke apa sih? Nah, jadi nanti teksnya disamakan ini semua ya. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perangkat keras desain pengampu. Nah, rata tengah. Oke. Kemudian disusun oleh ini rata tengah.
Nah, untuk ini nama ini kan kelompok nih. Silakan pakai numbering 1 2 3, kemudian digeser, diindentasi ya, diratakan. Oke. Kalau nggak pas gimana? Tinggal tap aja. Ini saya hapusnya pakai del ya. Del, oh maaf, ini del. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian prodi, institusi dan tahun. Nah, ini dibuat rata tengah, di bold, fontnya 14. Oke. Jadi untuk yang di halaman cover atau halaman judul, yang paling atas tuh 16, laporan UAS, kan? Nanti kalau untuk laporan tugas yang lain teman-teman sesuaikan saja. Ini nanti bisa dijadikan default untuk dipakai laporan-laporan tugas kuliah yang lain. Tinggal nanti laporan apa ya gitu kan. Kemudian ini nanti judulnya, logo, kemudian ini teksnya ini disesuaikan mata kuliah atau apa, tugas apa kayak gitu. Kemudian nama kelompok, prodi. Nah, untuk Indonesia O-nya, ini kan teman-teman pasti O-nya seperti ini ya, default ya, O kayak gitu. Tapi Indonesia itu punya logo O-nya sendiri tuh kayak Indomaret itu. Nah, caranya di mana? Ngambilnya di mana? Itu di sini. Mungkin sebagian sudah tahu, yang lupa caranya insert, simbol, more simbol. Ini di font. Ini kan default, mungkin teman-teman di sini masih berupa normal teks ya. Nah kan seperti ini. Nah nanti tinggal diganti di sini wingdings, wingdings, enter. Nah di sini dicari O-nya, ini insert, kemudian di close. Nah di sini, ini tinggal dihapus. Oke, sampai sini sudah paham ya. Nah ini saya hapus dulu teksnya. Nah, kemudian setelah judul, ini ya, cover judul, itu nanti ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi, saya hapus dulu. Kemudian daftar gambar. Daftar isi, daftar gambar. Nah, ini kata pengantar. Kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, itu nanti per halaman ya, di halaman-halaman sendiri. Nah, untuk sekalian saya informasikan, teman-teman nanti daftar isinya dibuat secara default ya, dari reference itu yang di insert tabel. Sebentar agak. Nah ini table of content. Caranya kayak gimana? Nah mungkin yang sudah sering menggunakan yaitu di heading. Tapi ada juga yang merasa males karena headingnya itu kan masih default, itu kan masih edit-edit banyak kayak gitu. Nah caranya kayak gini. Heading 1 itu nanti untuk yang kata pengantar, data isi, yang judul-judul atas utama itu, bab 1 pendahuluan kayak gitu, heading 1. Heading 2 untuk sub-subjudul yang formatnya A, B, C atau 1.1, 1.2 kayak gitu. Nah, ini caranya, headingnya ini diklik kanan, modify. Oke. Kemudian di sini formattingnya untuk fontnya Times New Roman. Times New Roman. Font size-nya 14. Oke, di bold. Oke, rata tengah. Nah, untuk colornya di sini pakai automatic atau hitam ini. Kalau sudah di format ini ya, kemudian pilih paragraf. Nah, ini before after buat 0 0 line spacing double. Kemudian di OK. Kalau sudah di OK. Nah, ini nanti tinggal teman-teman di blok heading 1. Nanti otomatis akan memposisikan di tengah. Di blok heading 1. Di blok heading 1. Oke, kita udah selesai nih membuat heading. Nah, untuk menurunkan dia di halaman bawahnya, ini kursor taruh di depan ya. Depan di daftar sini, kemudian Ctrl Enter. Ctrl Enter, dia nanti ke halaman berikutnya.
page bridge gitu ya. Terus ini juga control enter. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Ini saya kontrol enter. Nah, dia kan di bawah. Ini tinggal, nah, kalau bab 1 pendahuluan, teman-teman nanti biarkan seperti ini ya. Seperti ini jadi satu di blok, kemudian heading 1. Nah, pas mau menurunkan bab 1 pendahuluan kan enter ke bawah. Itu nanti di keyboard tekan shift enter. Tujuannya apa? Biar nanti di daftar isi itu tulisannya bab 1 lurus, bab 1 pendahuluan. Tapi kalau langsung di enter nanti akan ada dua ini di daftar isinya, bab 1 terus halamannya, terus bawahnya lagi pendahuluan kayak gitu. Nanti terpisah. Tapi kalau jadiin satu ini penandanya ini ya. Tanda ini hitam ini. Nah, kalau pakai shift enter nanti dia masih satu kesatuan. Oke. Kemudian kan ini ada subjudul. Nah, di sini ada dua format. Saya aktifkan notepad dulu. Nah, dua format itu format pakai A, B, C kan ada seperti itu. Jadi bab 1 A itu nanti apa, B apa, C apa gitu kan. Nah, nanti kalau selesai A itu nanti kan di menjorok angka 1. Setelah angka 1 menjorok A kecil. Setelah A kecil menjorok satu kurung. Setelah satu kurung menjorok A kurung. Setelah A kurung nanti baru menggunakan balet. Balet itu adalah bisa das, kemudian bisa, nah balet itu yang di sini. Nah, jadi penggunaan balet ini juga ada aturan di laporan resmi. Jadi tidak asal kita pakai. Jadi memakainya itu kalau pakai format ABC itu nanti menunggu setelah akhir itu adalah A kurung. Jadi A, kemudian ada poin, angka 1 ada poin, A poin lagi gitu. Sub ini ya. Sub judulnya A, subnya lagi A itu ada angka 1, subnya lagi. Tapi kalau di sini saya ingin membiasakan teman-teman pakai format 1.1. Walaupun nanti saat praktek di PI 1 itu nanti pakai format ini ya. Tapi kalau di PI 2 dan TA pakai format ini. Jadi 1.1 misalnya seperti XXX misalnya judul apa gitu kan. Terus di situ nanti ada lagi 1.2 titik apa gitu. Nah, yang di depan ini menunjukkan bab, yang ini menunjukkan urutan. Misalnya dia di bab 2, berarti kan 2.1 apa gitu kan. Kemudian 2.2 apa gitu. Dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalnya di 1.2 di sini ada sub, berarti pakai 1.2.1 titik. Nah, kalau di bawahnya ada sub lagi, pakai 1.2.1.1. Nah, terus kalau ada lagi, baru pakai angka 1, gitu kan. Setelah 1 ada lagi, pakai A. A ada lagi, nanti ngikutin ini lagi. Nah, ngikut yang ini. Begitu seterusnya. Terakhir di balet. Oke, sampai sini penggunaan udah paham ya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke sini. Berarti di pengertian, berarti ini kan sub. Kita langsung pakai heading 2. Di heading 2 kita modify dulu ya. Klik kanan, modify, Times New Roman, 12, bold, hitam, rata kanan kiri. Ya, kan karena dia ada di sebelah kanan kiri nanti ya. Kalau yang tadi kan judul 14 itu kan rata tengah, karena dia pasti selalu di tengah. Kemudian format, paragraf, nah ini dibuat before 0, after 0, line spacing double. Kalau sudah di OK. Oke, kemudian ini kita buat 1.1. Kenapa 1.1? Spasi ya. Nah, pastikan ini nanti muncul autocorrect. Berarti sudah, kalau sudah autocorrect ini diklik. Nah, ini berarti udah pakai numbering 1.1 karena di bab 1 ini ya. Nah, kemudian ini dibuat indentasinya di 1. Kalau sudah kita bold, drag di bold. Terus untuk bab awal, nah ini harus lurus. Jadi power supply, ingat serapan asing harus italic.
Serapan asing itu adalah bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Prancis, selain bahasa Indonesia baku. Itu harus serapan harus di italik. Oke, power supply ini di italik. Kami dengan power supply lagi. Nah, kalau ada paragraf lagi, ini seperti langsung ini ya. Oh maaf, berarti ini poin nih. Seperti 1.1.1. Spasi. Nah, kalau seperti ini berarti kan dia sebagai subjudul. Karena dia bukan subjudul, dia sebagai poin. Berarti ini langsung di numbering angka 1. Nah, di sini. Angka 1. Oke. Memudahkan biar teman-teman tidak terlalu banyak format-format kayak gitu. Manual ya. Ini 1 kemudian dibuat lagi gitu. Ini tinggal diklik pilih format pointer kemudian diklik sini. Klik sini. Nah. Oke, paham ya. Jadi format pointer untuk memformatkan mengikuti format atasnya. Ini baterai. Kalau pakai i baterai bahasa Indonesia nggak usah italik. Kalau pakai i berarti italik. Oke, sudah ini volt juga bahasa asing ya, serapan asing ya, bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini, ini kan ada paragraf lagi. Nah, untuk paragraf ini menjorok. Yang awal tidak menjorok, paragraf berikutnya dia menjorok. Oke. Nah, komputer hard disk italik, motherboard italik, drive italik, power supply, nah ini italik, Oke, sampai sini paham ya. Nah, ini sama ya. Kan tadi 1.1 pengertian. Sekarang masuk ke sini. Cara kerja power supply kan 1.2. Diklik, biarkan aktif dulu, turun ke bawah, terus format pointer. Klik di sini. Nah, ini kita tinggal bold. Terus ini di italic. Ingat, untuk pemisahnya adalah 1 enter ya. Setiap subjudul ini kan 1.1. Kemudian ini ada 1.2. Nah, di sini ini dipisahkan dengan 1 enter. Jadi begini. Oke. Tombol power italic, casing italic, power supply italic. Oke, start italic, power supply italic, mainboard italic, power good italic. Nah, selesai. Sekarang masuk ke bab 2. Di bab 2 ini pun sama. Ini biarkan dia di atas, tinggal di blok, kemudian heading berapa tadi? Oh iya, heading 1. Oke, kemudian taruh di depan P, shift enter. Dia ke bawah. Karena dia di bab 2, berarti ini adalah ya, sebelum itu kita blok dulu, kita kasih ke heading 2 karena di subnya. Berarti 2.1. Spasi. Ini kok nggak aktif autocorrectnya, berarti ini langsung masuk ke sini. Nah, kalau sudah ini dihapus, diulang lagi 2.1. Spasi. Nah, ini udah aktif, tinggal diklik ini aktif, berarti autocorrectnya aktif. Nah, kita geser. Baterai power supply, berarti kan dia serapan asing semua, italik. Untuk angkanya nggak usah ditalik. Oke. Terus ini baterai supply adalah power supply, portable, komputer, power supply, portable. Nah, kalau sudah untuk ini ya, gambar itu adalah rata tengah. Nah, di bagian gambar harus ada keterangan. Ini kan gambar 2.1. Ini menunjukkan bab, ini menunjukkan urutan. Kadang kan teman-teman kalau membuat gambar 2.1 terus nanti ada lagi gambar 2.2 kan harus lihat atas ke bawah. Kalau gambarnya banyak, mungkin sampai puluhan atau ratusan, nanti kan bolak-balik.
dan mungkin akan lupa ya, kadang lupa. Ini yang atas tadi udah urutan berapa ya? Terus lihat lagi ke atas, ke bawah lagi. Iya kalau per halaman. Tapi kalau halaman lebih dari misalnya nih 30 halaman, di atas ada nomor gambar 2.50 misalnya. Terus bawahnya lupa berapa, harus naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, kan kelamaan. Nah, caranya itu seperti ini. Saya hapus dulu. Teman-teman klik menu reference, oke. Kemudian insert caption di sini. Oke. Nah, di sini klik new label. Buatlah tulisan gambar, G-nya besar ya. Gambar ini misalnya di bab 2. Nanti kalau misalnya di bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 nanti sesuaikan. Karena ini di bab 2 berarti gambar 2 titik. Terus di OK. Kalau sudah, karena saya udah buat, ini saya cancel ya. Kalau sudah di OK, itu nanti akan terlihat di sini di label ini. Nah, gambar 2 titik. Otomatis urutannya akan ngikut seperti urutan dari numbering. Tinggal di OK. Titik spasi. Nah, defaultnya ini ya. Defaultnya itu nanti dia di Arial, nanti tinggal di blok, kemudian dibuat Times New Roman 12, warnanya hitam, reguler ya. Kemudian rata tengah. Nah, kalau yang italik ya diitalikan, tapi untuk gambar dan sebagainya ini tetap reguler. Oke, sampai sini paham ya? Karena tujuannya, selain ini nanti memudahkan teman-teman, urutan gambar ini secara otomatis, juga nanti kita pakai untuk daftar gambar. Jadi daftar gambar nggak perlu ngetik, kita tinggal nanti enter, nanti udah muncul. Kita klik kayak gitu, nanti daftar gambarnya dan halamannya akan muncul sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke power supply ATX. Ini kan udah 2.1, berarti power supply ATX 2.2 sini. Nah, power supply-nya ini di italic. Oke, kata AT Advanced Technology italic. Ingat ya, setiap ini bisa satu enter. Power supply mainport generasi 1. Oke. Nah, ini ada gambar lagi. Kita Ctrl E atau center. Kemudian ini saya hapus dulu. Saya reference, insert caption. Nah, ini kan udah gambar 2, tinggal oke aja. Nah, otomatis dia akan memposisikan, mengurutkan sendiri. Ini di blok, home, Times New Roman 12. Mungkin awal-awal teman-teman akan ngerasa kok lama kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa akan cepat. Oke. Italic. Nah, personal italic. Nanti merupakan salah satu layout italic, mainboard italic. Nah, ini kan dia paragraf baru, jadi geser. Nah, di angka 1. Mainboard mengupgrade italic, harusnya lebih cepat. Ini kalau pakai format pointer juga bisa. Format pointer tinggal taruh di sini. Nah, dia nanti geser. Misalnya ATX, format pointer, kemudian satu ini. System shutdown. Power. System shutdown. Oke, sudah. Sekarang masuk lagi power supply ATX. Di sini. Yang italic di italic semua. Casing, mainport, power supply. Ini CTRL-E. Nah, ini kita hapus lagi. Maaf, hapus semua. Oke. Reference, insert caption. Oke. Ya. Blok, home, reguler, Times New Roman 12, black, tengah. Oke. Power supply kali. Nah, di sini.
mounting point, panel, power, casing. Oh, komputer pakai K biasa berarti Indonesia. Mainboard, power supply, power switch, auto shutdown, off, shutdown, off, casing. Nah, selanjutnya nanti bisa diteruskan untuk yang lain ya, merapikan. Jadi yang belum rapi nanti harus rapi seperti ini. Terus kita coba. Nah, ini kan belum ada ininya ya, patch numbernya. Jadi nanti patch numbernya di insert patch number, taruh di bottom ya. Sebenarnya untuk laporan resmi yang di tugas PI 1, PI 2 atau TA itu nanti ada aturan yang cover, kemudian data pengantar, daftar isi, daftar gambar itu pakai Romawi tengah. Terus kalau bab itu pakai angka Arab tengah. Terus yang lainnya itu di kanan atas. Tapi ini nanti teman-teman masih dicoba pakai yang ini aja, patch seperti ini. Taruh di sebelah bawah kiri semua. Jadi kalau sudah di close. Nah, daftar isi di sini tinggal reference, table of content, klik. Ini dia daftar isinya udah jadi. Tinggal di blok home, kasih Times New Roman 12. Kemudian rata kanan kiri, line spacing optionnya 00, double, oke. Konten ini dihapus. Nah, untuk daftar gambar seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, teman-teman tinggal reference di sini, insert table of figure. Kan tadi di gambar 2, caption labelnya tinggal klik aja gambar 2, di oke. Nah, ini nanti muncul semua. Tinggal dirapikan. Times New Roman 12, kanan kiri, dan spacing optionnya double. Oke, selesai. Gitu teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut ke WA grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.